Salam Pramuka. 14 Agustus adalah Hari Pramuka dan di Gontor, Pramuka itu adalah salah satu ekskul yang wajib, fun, kreatif, tapi dilakukan dengan sangat serius. Banyak dari pengurus Pramuka, kalau di Gontor namanya koordinator gerakan Pramuka, yang kemudian berhasil membangun dirinya. Di beberapa profesor saya wawancara, mereka aktif sebagai koordinator gerakan Pramuka. Di orang-orang, para profesional juga sama, mereka aktif sebagai gerakan Pramuka, karena Pramuka bisa mengembangkan kreativitas, kepemimpinan, kekompakan, kerjasama. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami haturkan. Lala, lala. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju sama-sama. Salam Pramuka, salam. Begitulah ya. Setiap hari Kamis di Gontor, habis zuhur, itu mulai ya, sampai sore, sekitar jam 1 sampai jam 4 sore. 3 jam seminggu sekali. Itu latihan Pramuka. Mengapa sih latihan Pramuka ini menjadi penting? Dan sejak awal di Gontor tuh ada latihan Pramuka. Karena kegiatan Pramuka inilah yang mengembangkan karakter para santri luar biasa. Setiap hari Kamis jam 1 sampai jam 4 sore, itu di Gontor ada latihan Pramuka bersama-sama. Sangat menarik cerita Profesor Hamid Nasuhi, ada di video saya sebelumnya, 100 Profesor Alumni Gontor. Pada periode beliau lah sekitar tahun 80-an itu, Ponorogo gugus depannya itu dibagi, dulu itu ada anak baru sendiri, ada anak lama sendiri, Sigor sendiri, Kibar sendiri. Nah, itu ternyata persaingannya jomplang. Pada masa beliau, inilah pertama kali dicampur semua. Jadi satu gugus depan, kita namanya POT, Ponorogo T gitu ya. Ponorogo T berapa? T1, T3, ganjil ya, T5. Nah, itu pada masa Prof. Hamid Nasuhi sebagai koordinator gerakan Pramuka, itu dipecah sehingga setiap gugus depan itu bisa saling bersaing dengan yang lainnya. Dan Pramuka ini mengajarkan banyak hal. Pertama, Pramuka ini mengajarkan kepemimpinan. Luar biasa ya di Pramuka itu. Kita itu dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Kemudian kita memimpin kelompok itu, lalu kemudian memimpin apalagi satu gugus depan itu. Satu gugus depan itu kita memimpin bagaimana caranya, ini juga tentang kreativitas. Kita itu sekreatif mungkin setiap hari Kamis itu bagaimana caranya membuat anggota itu selalu bergembira dengan penuh kegembiraan. Jadi selama 3 jam itu gimana ilmunya dapat, terus kemudian keterampilannya dapat, dan kegembiraannya juga dapat. Bersaing itu. Pramuka itu kalau di Gontor itu menciptakan satu persaingan antara satu gugus depan dengan gugus depan yang lainnya. Dulu semasa saya sampai POT 17. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Ada paling tidak 9. Mungkin sekarang sudah berubah menjadi lebih banyak. Mungkin 15 sampai 20 kelompok. Bayangkan setiap kelompok itu
membuat satu kreativitas baru setiap minggunya. Lagu-lagu baru, lalu kemudian baris berbaris. Menarik sekali. Kreativitas itu dibangun sedemikian rupa sehingga orang itu dituntut. Anak-anak pramuka ini bagaimana setiap minggu itu selalu lebih kreatif dibandingkan dengan gugus depan yang lainnya. Dibuat, ini tempatnya di sini, sampingnya di sana, sampingnya di sana lagi. Agak berjauhan tapi masih kelihatan. Sehingga kita tahu kalau di sini sepi, di sana rame, berarti oh yang sepi ini kurang kreatif. Jadi pramuka benar-benar membangun kreativitas. Dan pramuka, kalau di Gontor itu membangun yang disebut sebagai competitiveness. Competitiveness itu adalah orang itu mau bersaing. Jadi orang itu mau berjuang, memperjuangkan dirinya, memperjuangkan kelompoknya, memperjuangkan gugus depannya untuk menjadi yang terbaik. Ini penting sekali ini. Jadi orang itu mau berjuang untuk dirinya dan masa depannya. Ini sikap mental yang luar biasa. Di pramuka itu diajarkan benar-benar orang bersaing. Bagaimana bersaingnya? Lomba. Lomba antar gugus depan. Habis itu setiap tahun lomba tingkat 2. Lomba tingkat 2 itu antar gugus depan. Kalau sekarang tidak hanya antar gugus depan, tapi juga antar pondok-pondok alumni Gontor. Dibuat kompetisi yang luar biasa sehingga antara satu dengan yang lainnya itu saling kemudian berkompetisi dengan sebaik-baiknya. Dan ada satu kebanggaan, pride. Pramuka itu mungkin melebihi yang lain-lainnya. Saya Ponorogo T9. Antum Ponorogo POT berapa? Ya, tulis di kolom komentar ya. Saya itu Ponorogo T9. Masing-masing kelompok dulu itu ada namanya. Menterese, Rakai Bagero, 9 Rakai Bagero. Itu benar-benar membentuk satu ikatan yang luar biasa. Dan itulah yang akhirnya membentuk satu ikatan. Oh, ini competitiveness. Kreativitas, competitiveness, kerjasama antara satu dengan yang lain. Dan yang menarik ini, kalau sekarang itu ada setiap hari Minggu kita ada lomba pioneering. Itu kerja sama kelompok. Sangat penting. Orang itu dididik di pramuka itu bisa membangun kerjasama kelompok. Tidak sendiri-sendiri. Latihan baris berbaris. Latihan kemudian lomba antara satu. Lomba multi event ya, multi lomba. Nah itu dilatih benar-benar bagaimana kemudian bersaing, berkelompok, menjadi yang terbaik di kelompok. Nah itulah pramuka, itu penting benar. Dan pramuka itu dilakukan dengan sangat serius kalau di pondok. Sangat serius. Jadi disiapkan dengan sangat serius. Materi-materinya dengan sangat serius. Bahkan kalau di pondok kita ada kursus mahir dasar. Ini adalah untuk melatih pramuka ini sebenarnya. Karena kita itu jadi guru, jadi kursus mahir dasar ini menjadi sangat penting. Kita melatih di sekolah-sekolah ini kursus mahir dasar. Kita keterampilan pramuka itu SKU. Wah, syarat-syarat kecakapan umum. Penegak, penggalang, penegak usaha, dapat semua itu. Itu SKU itu dapat semuanya. Lalu kemudian saya dulu ikut juga Saka Bayangkara. Jadi lalu lintas. Wah, itu semuanya ada dilakukan dengan sangat serius. Lebih fun, kreatif, dan sangat serius. Mohon maaf menyela kasihkan Anda dalam menonton video ini. Pertama, terima kasih untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Yang kedua, dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara pada video-video ini dengan tim saya, dan mohon doanya bisa menerbitkannya menjadi beberapa buku. Temanya 100, ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 politisi dan ASN, 100 dai, dan 100 kiai alumni Gontor. Dan ada satu edisi khusus tentang 100 alumni Gontor Putri. Tentu ini adalah sebuah kerja besar, karena itu saya mengajak dan membuka peluang Anda berpartisipasi, ikut membantu beramal jariah
proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria pada QR Code dan juga link pada deskripsi video ini. Jazakumullah khairan katsiran. Thank you very much. Terima kasih banyak. Syukran jazilan. Satu yang saya selalu ingat itu adalah kita itu kalau di hari Kamis itu namanya bertanding lomba antar POT, harap perang. Perang itu gini, antar gugus depan itu perang. Jadi ini jalan sambil nyanyi, terus kemudian ini POT yang lain jalan juga sambil nyanyi, berhadap-hadapan saling nyanyi sama-sama. Jadi kalau di luar mungkin tawuran ya, tapi kalau di sana perang nyanyi sampai nggak ada yang bisa kemudian melanjutkan nyanyiannya. Itulah yang kalah. Perang nyanyi luar biasa. Perang nyanyi dengan gerakan. Kalau kelompok ini kemudian gerakannya nggak sama, kalau kelompok ini nyanyinya nggak sama, oh berarti yang kalah dia. Jadi perang itu luar biasa, itu satu pengalaman yang luar biasa yang ada di sana. Dan teman-teman, ini saya juga wawancara Imam Ratrioso, psikolog, yang ikut Jambore dunia. Wah, waktu itu pas periode saya itu ada Jambore ke Jepang, ada Jambore ke Korea. Diseleksi secara ketat, dari banyak sekali orang, ratusan orang, diseleksi secara ketat. Seleksinya secara ketat. Akhirnya ikut Jambore dunia. Bahkan yang menarik mungkin tidak banyak ini. Saya belum dapat yang lainnya, itu ada di Padang Panjang, namanya Pondok Pramuka. Pondok Pramuka Al-Hira. Kebetulan itu adalah Bindep. Bindep itu pembina gugus depan, jadi ketua POT lah. Ketua gugus depan saya waktu itu. Bindep POT 9, Ustadz Hasri Daya. Tapi wawancara saya ada satu, Bindep POT 7, Ustadz Subhan Acim, yang jadi profesor di UIN Mataram. Antum boleh lihat nanti di video-video tentang 100 profesor. Jadi menarik sekali. Oh, pramuka itu mengajarkan kreativitas, kepemimpinan, kekompakan, kerjasama, critical thinking, bagaimana kita peduli dengan orang, bagaimana kita berpikir, kepekaan, dan menjadi kreatif, berani. Itulah mengapa pramuka itu ada di Gontor. Banyak sekali pengalaman-pengalaman, tentu Anda sekalian silakan antum cerita ya di kolom komentar, antum ini POT berapa, namanya POT-nya dulu apa, dan apa pengalaman-pengalaman terbaik antum pada POT tersebut. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih juga terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara video-video ini dan bersama tim mudah-mudahan bisa menerbitkannya dalam buku. Ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 kiai, 100 dai, 100 politisi dan ASN alumni Gontor, dan ada juga satu edisi khusus 100 alumni Gontor. Tentu ini adalah pekerjaan besar, karena itu saya mengajak Anda berpartisipasi dan membuka peluang untuk beramal jariah, membantu proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria. Ada QR Code atau link pada deskripsi video ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.